Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke materi, kita untuk melanjutkan materi, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa yang pertama? Absen berapa? Dua. Kenapa? Sakit. Terus yang kedua siapa? Kita absen berapa? 15. Kenapa ini? Sakit juga. Siapa lagi? Absen? 17. Nafsila. Kenapa? Siapa lagi? Siva. Absen 24. Terus siapa lagi? Chris? Absen berapa? 20. Chris Ilmi? Ya. Terus siapa lagi? Surya? Udah? Pelja 27 ya? 7 orang yang gak masuk? Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit bisa lekas sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran seperti biasa, kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat kemarin kita mempelajari apa? Apa? Apa kemarin? Listrik dinamis, yaitu tentang kuat arus. Masih ingat rumusnya apa untuk mencari kuat arus? Apa rumusnya? I sama dengan Q per T. Oke, melanjutkan materi kemarin. Nah, sebelum ke materi ini, ada suatu pertanyaan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa lampu-lampu di rumah tidak mati semua jika kita mematikan salah satu saklar rangkaian lampu tersebut? Kenapa? Kan ini sumber listriknya kan satu ya, PLN ya. Kenapa kok saat kita mematikan saklar tidak semua lampu yang ada di rumah kita mati? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Rangkaian listriknya kenapa mati? Karena rangkaian listriknya seri atau paralel? Seri atau paralel? Paralel apa seri? Bulatkan suara, seri atau paralel? Paralel, ya betul. Jadi kenapa lampu di rumah kita itu tidak mati semua saat kita mematikan saklarnya? Karena rangkaian lampu atau listrik yang ada di rumah kita itu disusun secara paralel. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama untuk hari ini diharapkan melalui kegiatan literasi dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar rangkaian listrik termasuk hukum Ohm dengan tepat. Terus tujuan yang kedua, peserta didik melalui kegiatan literasi dan diskusi mampu menerapkan rumus-rumus dalam menyelesaikan soal-soal terkait rangkaian listrik dengan tepat. Oke? Nah, apa sih yang dinamakan dengan rangkaian listrik? Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rangkaian listrik adalah jalur yang terdiri dari komponen elektronik yang terhubung untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat listrik. Jos, menurut kalian, sepengetahuan kalian, jenis rangkaian listrik itu ada berapa? Hari ini absen tanggal berapa? 11. Habis nur mana? Habis mana? Oh. Rangkaian listrik ada berapa, Mas? Menurut sepengetahuan kamu, ada berapa? Ada 2. Apa aja? Rangkaian paralel dan rangkaian seri.
Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Cewek. Marsa mana? Marsa Siva. Mana Marsa? Nah, menurut kamu ada berapa mbak rangkaian listrik? 2 juga, sari dan paralel. Oke, coba kita lihat ya. Nah ini, sudah betul ya jawaban yang pertama, yaitu rangkaian seri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Jadi dia itu disusun dengan satu jalur kayak gitu ya. Sehingga jika salah satu ujung kabel terputus, maka semua lampu akan mati karena tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Contohnya itu ada pada baterai mainan. Terus gambar juga. Nah ini ya susunan dari seri. Yang belakang bisa lihat, yaitu tidak ada percabangan dari kabel, ya kan? Ini ada saklar, ada sumber arus listrik atau baterai. Nah, rangkaian seri tadi adalah tidak ada percabangan kabel, sehingga arus listrik hambatan 1, 2, dan 3 itu sama. Terus beda potensialnya itu juga P1 tidak sama. Total beda potensialnya dari P1 ditambah P2 dan P3. Terus total hambatannya atau RS-nya itu didapatkan dari hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Nah, yang kedua ada rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Kalau seri tadi tidak punya ya, tapi kalau paralel dia ada. Maka jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap terjawab ya pertanyaan di awal tadi ya. Oke. Nah ini kalau tadi saya kan tidak ada percabangan, kalau paralel itu dia bercabang. Nah ini persamaan dari rangkaian paralel. Tadi kalau seri itu kan hambatan totalnya itu kan dia R1 ditambah R2 tambah R3. Kalau paralel itu dia adalah seper hambatan 1 ditambah seper hambatan 2 ditambah seper hambatan 3. Ini rumusnya memang tidak mau ditulis. Ayo mas, sampai ditulis. Belum enggak? Ya, rangkaian seri ditulis biar tahu ini seperti apa. Kenapa ini sampai 1, 2, 3, 4, 5? Gimana sini mas? Oh iya, paling depan. Biar jelas. Mas. Ayo tulis. Ya. Oh iya. Tidak langsung ditulis saja, tidak memiliki percabangan kabel. Tidak memiliki percabangan kabel. Apa? Oh, iya. Sikat aja. Emang itu menurut saya.
Jawabannya mana? Jawab apa tadi? Sudah, saya sudah. Jawabannya dulu. Biar tahu besok ada soal tes. Jangan mana ini? Ayo mas. Jawabannya kenapa? Jadi nanti Sudah? 10 detik lagi. Nah, yang kedua ini ada rangkaian paralel. 1 menit ya.
Sudah? Sudah ya? Yang memiliki pertambangan kabel sudah? Nah, ini persamaan dari rangkaian paralel. Ayo tulis. Ada
Yang belakang bisa melihat gambar ini? Jelas nggak apanya? Jelas, oke. Jadi berkelompok dengan satu mejanya ya. Ini ada LKPD, silakan nanti dikerjakan dan didiskusikan sama teman sekelompoknya, oke? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Silakan semuanya disimak di petunjuk pengerjaan. Semuanya membuat LKPD petunjuk pengerjaan. Ya. Jadi petunjuk yang pertama itu perhatikan eksperimen dulu mas. Oke, perhatikan depan dulu ya. Sedang pengerjaannya. Petunjuk pengerjaan yang pertama itu perhatikan eksperimen PET simulation yang ditayangkan oleh guru. Animasi ini itu namanya adalah PET simulation. Terus yang kedua, pada rangkaian serinya sebelah kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kiri. Pada rangkaian seri dihubungkan dua resistor. Bisa dilihat ya, resistor satu besarnya berapa? 4 ohm. Lampu pertama, ya, resistor itu adalah hambatan. Besarnya lampu pertama itu 4 ohm. Lampu keduanya berapa? 6 ohm. Pada rangkaian seri dihubungkan dua resistor R1 sama dengan 4 ohm dan R2 sama dengan 6 ohm secara berurutan yang disambungkan dengan sumber tegangannya berapa? 12 volt. Berarti arusnya itu berasal dari baterai, ya, yang tegangannya 12 volt. Terus sekarang perhatikan langkah yang ketiga, paralel. Berarti yang kanan dihubungkan dua resistor. Resistor satu berapa? 4 ohm. Resistor 2-nya berapa? 6 ohm. Sama apa tidak? Resistornya sama. Dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan 12 volt. Sama apa tidak? Sama. Amati simulasi yang ditayangkan oleh guru dengan seksama dan teliti. Menurut kalian ada perbedaan enggak dari dua gambar ini? Selain susunannya secara seri dan paralel, ada apa? Terang lampu. Pertanyaan kita, kenapa ketika dua lampu yang memiliki hambatan yang sama dan sumber tegangan yang sama, ketika dia disusun secara seri dan paralel, dia menghasilkan penerangan lampu yang berbeda? Oke, itu silakan nanti kalian implementasikan itu di tabel pengamatan. Yang pertama itu dari rangkaian seri dan paralel, silakan cari R totalnya. Tadi R total atau RS seri rumusnya apa? Yang seri rumusnya apa? R1 R2. R3-nya ada apa tidak? Tidak ada, berarti rumusnya adalah R1 tambah R2. Yang paralel RP rumusnya apa? Untuk cari RP 1 plus R1 ditambah 1 R2. Silakan kita menggunakan rumus ini. Itu yang untuk hambatan total. Ayo semua kelompok silakan. Jadi RP-nya untuk mendapat RP itu nanti diberi sama dengan total R ini per ini. Paham? Paham nggak? Ayo dicari dulu. Kalian 11 ya.
Nah, bebas boleh. Wow.
Jadi berdasarkan tayangan simulasi tadi yang mempengaruhi apa aja fakultas? Yang pertama ada hambatan. Terus ada apa lagi? Tegangan. Ada apa lagi? Arus. Berarti kan 3 faktor yang mempengaruhi rangkaian listrik itu adalah yang pertama hambatan lampunya tadi ya. Terus yang kedua adalah tegangan baterai katanya mau tadi. Dan yang ketiga adalah arus listrik yang mengalir. Nah dari ini kita masuk ke dalam prinsip hukum Ohm. Gimana? V sama dengan I kali R. Masih ingat catatan yang kemarin? Masih silakan juga. P-nya itu apa? Satuannya kan volt. P-nya itu menyimpulkan apa? Potensial atau tegangan. Satuannya adalah volt. Iya Pak I. Iya Pak. Kuat arus. Satuannya apa? Satuannya A. Ampere. R apaan? Hambatan. Satuannya apa? Ohm. Ya, ini dibaca ohm cara membacanya. Oke? Ya. Berarti kalau dari rumus ini tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Berarti kalau kita mau mencari rumusnya apa? JJRI panggonya di bawah. Berarti yang atas. Terus misalkan kita mau mencari R, rumusnya apa? Berarti P per Oke, silakan dicari. Jadi R total, totalnya berarti kalau seri tadi 10 kalau paralel
Yang pertama juga sama. Tiga.
Ada kesimpulan satu. Tidak. Sekarang I seri
tabla ini Kalau ada yang biasa baterai positif dan negatif. Kita kasih salah. Ini rangkaian apa? Dari tadi di LKPD R1-nya berapa? 44. Ohm ya. Yang R2-nya berapa? 6 ohm. Ya. Tegangannya berapa? Tegangannya 12. Yang belakang namanya tadi ya? Oke. Kita coba hidupkan saklarnya. Nyala ya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi arusnya itu dari sumber tegangan atau baterai mengalir menuju hambatan kedua, hambatan satu kembali ke tegangan. Ini namanya adalah rangkaian seri. Sekarang kita buat yang paralel. Oke, ini yang paralel. N satunya paralel berapa? 4. R2-nya berapa? 6. Tegangannya berapa? 12 volt. Ketika saklar saya nyalakan, kenapa rangkaian yang ada di seri penerangannya itu lebih terang lebih redup daripada rangkaian yang ada di paralel? Padahal hambatannya sama, R1-nya sama, R2-nya sama, dan sumber tegangannya yang diberikan sama. Kenapa? Karena perhatikan rangkaian sari yang disusun antara titik ini dengan ini, apakah sama dengan titik ini dengan ini? Tidak. Tapi kalau paralel susunannya dari sini ke sini sama dengan ini sama ini enggak? Ya. Itulah yang menyebabkan lampu itu di paralel menyala lebih terang. Terus sekarang kita ukur. Kemarin alat untuk mengukur tegangan apa? Di catatan pertemuan kemarin. Alat untuk mengukur tegangan apa? Ayo mas yang di belakang berdiri, berdiri sauran ayo. Berdiri, berdiri.
dengan ini. Sama? Nah, besok kalau praktek ya cara mengukurnya ini baru sesuai dengan warna yang hitam dengan hitam, oranye dengan oranye. Jangan sampai salah nanti blok ya. Ampere meter alat untuk mengukur apa kalian catatan? Ampere meter untuk mengukur arus. Coba kita ukur. Sampai jalan. Pertanyaan nomor 1 apa? Di LKPD. Oke, kita buktikan. Kita ukur dulu arus yang ada di rangkaian 4 ohm ya. Gunting. Kita pasang ampere meternya di sini. Berapa arus yang mengalir? Catat R1. I-nya berapa yang mengalir? 3. Arus yang mengalir di R1 3. Oke ya, tak catat ya. Terus yang ini kita coba ukur arus yang mengalir di R2. Kita pasang R. Di R2 ya, kita pasang ampere meternya di sini. Berapa kuat arusnya? Sama apa tidak? Tidak. Berarti kuat arus yang mengalir di hambatan 1 dan hambatan 2 jawabannya di LKPD berarti tidak sama. Kita coba mengukur kedua kuat arus tersebut ya. Kita pasang dulu. Berapa arusnya? Ketika dua hambatan tersebut digabungkan 1,2 ampere. Jadi diibaratkan adalah seperti ini. Kuat arus dan hambatan. Ketika kalian berangkat sekolah, kalian kan menempuh jalan ya, iya kan? Ketika di jalan itu banyak kendaraan, arus kalian kira-kira lancar apa tidak? Tidak. Berarti semakin banyak hambatan, maka kuat arusnya semakin kecil. Terus ketika kalian berangkat ke sekolah, jalan yang kalian lalui itu hambatannya atau kendaraannya itu lebih sedikit, arusnya kira-kira lancar. Sudah paham hubungan kuat arus dan hambatan? Semakin banyak hambatan, maka kuat arusnya semakin kecil. Semakin sedikit hambatan, maka kuat arusnya. Berarti hubungan kuat arus dan hambatan adalah berbanding terbalik. Ini ya, kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Sudah terjawab ya pertanyaan nomor 1? Siapa yang belum paham sampai sini? Nomor 2 tadi juga sudah terjawab. Bagaimana tegangan terbagi di antara kedua resistor?
Sekarang kita coba untuk yang rangkaian paralel ya. Mas, ayo bangun mas. Bangun mas. Ya. Bangun. Tidak boleh ayo bangun. Apa di sini mas? Apa di sini? Perhatikan kita jawab ya rangkaian paralel. Apakah yang terjadi dengan arus di masing-masing cabang rangkaian paralel? Sekarang kita ukur dulu ya. Putus ya. Siapa yang berputus? Siapa yang berputus? Ini yang berarti 6 ohm F berapa? 6 ohm F berapa? Sudah kelihatan? Jangan dibelokkan, nanti kita kaget semua kalau gitu. 6 ohm berarti ini kuat arus yang mengalir di karena sudah istirahat ya, kita lanjutkan selanjutnya. Gantian jam. Sekarang coba perhatikan soal yang ada di perbandingan rangkaian seri dan paralel nomor 1. Ayo silakan. Bandingkan hambatan total pada rangkaian seri. Berapa Kak hambatan total rangkaian seri? Kita ambil tadi. Hambatan total rangkaian serinya berapa? 10. Yang paralel? Sekarang manakah yang memiliki hambatan total lebih besar? Seri. Kenapa? Karena susunan arusnya antara tadi ya kabel yang ini dengan kabel yang itu tidak sama. Terus yang kedua, apa yang terjadi pada total arus jika kita menambah lebih banyak resistor atau hambatan dalam penerangan tersebut tadi apa? Semakin apa? Kecil. Semakin banyak hambatan maka arus yang mengalir semakin kecil. Yang ketiga, apa pengaruh hambatan total terhadap kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Dari pertemuan hari ini bisa disimpulkan. Siapa satu orang yang bisa menyimpulkan? Ayo mbaknya coba. Yang pertama, jenis rangkaian listrik ada berapa? 3 apa saja? Rangkaian seri, paralel. Ya, rangkaian seri, paralel dan campuran. Bagaimana rumus untuk menghitung R seri? Ayo, R1 tambah R2 ya ditambah R3. Rumus untuk menghitung rangkaian total dari paralel. Oke, jadi rumus untuk menghitung total rangkaian total dari paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sekarang rumus dari hukum Ohm, hubungan antara beda potensial, kuat arus dan rangkaian apa? V sama dengan I kali R. Ya, V sama dengan I kali R. Oke, begitu ya hasil rangkuman materi kita pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.